Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isatul Mukaroma dari jurusan Hukum Tata Negara YIN Pekalongan kelas A NIM 1519027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kongsi kemitraan atau syirkah. Yang pertama, pengertian dari syirkah itu sendiri. Secara bahasa, syirkah berarti al-ikhtilat atau percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan, seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Yang dimaksud percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Sedangkan menurut definisi syariah, syirkah adalah akad atau transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam ensiklopedia Islam, syirkah, musyarakah, dan syarikah dalam bahasa Arab berarti persekutuan, perkongsian, dan perkumpulan. Sedangkan dalam istilah fikih, syirkah berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kemudian, dalil-dalil yang membahas tentang syirkah. Yang pertama dalam Al-Quran, Quran Surat Shad ayat 24 yang artinya, Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Kata khulata dalam ayat di atas adalah orang yang melakukan kerjasama. Ayat ini menunjukkan kebolehan perkongsian dan larangan untuk menzalimi mitra kongsi. Kemudian yang selanjutnya ada dalam Quran Surat Al-Isra ayat 64, yang artinya, dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka, dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan mereka. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwasanya dalam persekutuan atau perserikatan dibangun dengan prinsip perwalian atau perwakilan dan kepercayaannya atau amanah, maka dalam pelaksanaannya hendaklah kedua belah pihak menjunjung tinggi kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan. Kemudian dalil selanjutnya ada dalam hadis Nabi. Kemitraan usaha telah dipraktekkan pada zaman Rasulullah SAW. Para sahabat terlatih dan mematuhinya dalam menjalankan metode ini. Rasulullah pun tidak melarang, bahkan menyatakan persetujuannya dan ikut menjalankan metode ini. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman al-Mashishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az-Zibrikon dari Abu Hayyan At-Taimi dari ayahnya dari Abu Hurairah, dan ia merafakkannya. Ia berkata, sesungguhnya Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang di antara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya. Dari hadis riwayat Abu Daud dan disahkan oleh Hakim. Selanjutnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, aku pernah berserikat dengan Ammar dan Sa'ad dalam segala apa yang kami peroleh pada peperangan Badar. Hadis riwayat Nasa'i. Hadis di atas menunjukkan kebolehan bahkan motivasi untuk melakukan perkongsian dalam perniagaan.
dengan tanpa adanya pengkhianatan dari salah satu atau kedua belah pihak, karena di dalamnya terdapat pertolongan Allah serta adanya tolong-menolong dari antara keduanya. Kemudian dari ijma, umat Islam sepakat bahwa syirkah dibolehkan. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rukun dan syarat syirkah. Secara umum rukun syirkah ada 3, yaitu sihat atau ijab qabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Kemudian yang kedua ada orang yang berakad, yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi, yaitu baligh, berakal, pandai, dan tidak dalam pengampunan. Kemudian selanjutnya ada objek akad, yakni modal dan pekerjaan, yaitu modal pokok syirkah. Ini bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Modal syirkah ini harus ada, maksudnya adalah harta tersebut bukanlah harta berhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapatkan keuntungan. Kemudian saya akan membahas mengenai syarat syirkah. Dalam fikih Islam, penjelasan hukum-hukum Islam mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa syirkah itu memiliki 5 syarat. Yang pertama, ada barang berharga yang berupa uang atau yang lain. Kemudian yang kedua, modal dari kedua belah pihak yang terlibat syirkah harus sama jenis dan macamnya. Kemudian yang ketiga, menggabung kedua harta yang menjadikan modal. Kemudian yang terakhir, untung dan rugi menjadi tanggungan bersama. Kemudian yang terakhir, mengenai konsekuensi hukum akad syirkah. Ulama fikih mengemukakan hal-hal yang membuat berakhirnya akad syirkah secara khusus jika dilihat dari bentuk syirkah yang dilakukan, yaitu sebagai berikut. Dalam syirkah al-amwal, akad syirkah dinyatakan batal apabila semua atau sebagian modal syirkah hilang karena objek dalam syirkah ini adalah harta. Dengan hilangnya harta syirkah berarti syirkah itu berakhir. Kemudian dalam syirkah al-mufadah, modal masing-masing pihak tidak sama kualitasnya karena mufawadah itu sendiri berarti persamaan, baik dalam modal, kerjasama, keuntungannya yang dibagi. Kemudian yang kedua ada tasarruf. Tasarruf merupakan perbuatan atau tindakan hukum atas harta benda. Dalam fikih muamalah dinamakan tasarruf. Tasarruf juga termasuk dalam syarat sah akad syirkah yang berupa harus adanya pengelolaan aktivitas. Kemudian otoritas dalam akad syirkah, yang pertama ada hukum, kepastian atau luzum dari syirkah itu sendiri. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa akad syirkah dibolehkan, tetapi tidak lazim. Oleh karena itu, salah seorang yang bersekutu dibolehkan membatalkan akad atas pengetahuan rekannya untuk menghindari kemudaratan. Kemudian kewenangan syirkah atau yang berserikat. Para ahli fikih sepakat bahwa kewenangan syirkah perkongsian adalah amanah, seperti dalam titipan, karena memegang atau menyerahkan harta atas izin rekannya. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.